Hai semuanya, pernah gak sih kalian ngerasa pengen banget makan sesuatu padahal sebenarnya gak lapar? Cuman karena lagi bete, stres, atau mungkin sedih? Nah, itu yang namanya emotional eating. Makan bukan karena tubuh kita butuh energi, tapi karena emosi kita butuh pelampiasan. Dan ini tuh sebenarnya jauh lebih umum dari yang kita kira. Mungkin bahkan sekarang saat kalian dengerin ini, kalian lagi ngemil padahal barusan makan siang. Nggak apa-apa kok, kita bakal ngobrolin ini bareng-bareng. Dan siapa tahu, dari obrolan santai ini kalian jadi bisa lebih kenal sama diri kalian sendiri. Kadang kita tuh suka bingung ngebedain antara lapar fisik sama lapar emosional. Lapar fisik itu jelas, ada jedanya, ada waktunya, perut keroncongan, energi mulai habis, dan biasanya bisa ditunda sebentar. Tapi kalau lapar emosional, datangnya tiba-tiba, biasanya barengan sama emosi kuat. Stres, kesepian, kecewa, atau bahkan kebahagiaan yang berlebihan. Aneh ya, bahagia aja bisa bikin kita pengen makan. Tapi iya, itu terjadi. Kadang kita ngerayain sesuatu bukan cuma dengan senyum dan ucapan, tapi dengan makanan. Dan ketika itu jadi kebiasaan, bisa-bisa kita mulai nyari makanan tiap kali emosi kita naik turun. Secara psikologis, tubuh kita tuh punya semacam jalan pintas. Jadi waktu otak kita ngerasa gak nyaman, dia nyari cara cepat buat nenangin diri. Dan salah satu cara paling gampang dan cepet ya, makanan. Karena waktu kita makan, apalagi makanan yang manis, gurih, atau tinggi lemak, otak kita ngelepasin hormon-hormon senang. Namanya dopamin. Nah, dopamin ini bikin kita ngerasa lega, tenang, seolah-olah masalah kita hilang sebentar. Tapi ya sebentar aja. Setelah itu, kadang malah muncul rasa bersalah. Apalagi kalau kita sadar kita makan terlalu banyak, atau makan sesuatu yang padahal lagi kita hindari. Emotional eating ini bisa jadi kayak siklus. Awalnya kita stres, lalu kita makan untuk nenangin diri. Setelah itu kita nyesel karena makan berlebihan. Terus rasa bersalah itu bikin kita makin stres. Dan akhirnya makan lagi buat nenangin stres itu. Gitu terus, muter-muter kayak roda. Dan yang jadi masalah adalah makin lama kita makin susah ngebedain mana yang benar-benar kebutuhan tubuh dan mana yang cuma reaksi emosional. Tapi kalian tahu nggak? Emotional eating ini bukan tanda kalau kita lemah. Ini tuh bentuk coping mechanism, cara otak dan tubuh kita buat bertahan. Bedanya, ini bukan cara yang paling sehat. Tapi tetap aja, itu artinya kita berusaha. Dan itu penting buat dipahami. Kita nggak boleh nyalahin diri sendiri karena pernah atau sering ngalamin ini. Karena kebanyakan orang juga ngalamin. Bahkan orang-orang yang kelihatannya punya pola makan super teratur pun kadang bisa jatuh ke pola emotional eating, terutama saat hidup lagi berat-beratnya. Dan biasanya, emotional eating ini muncul bukan cuma karena satu kejadian, tapi akumulasi. Mungkin ada masalah di pekerjaan, ditambah masalah keluarga, ditambah kelelahan fisik dan mental. Dan boom, kita buka kulkas, nyari apapun yang bisa dimakan. Atau scroll aplikasi pesan antar makanan, dan akhirnya order sesuatu yang kita tahu sebenarnya nggak kita butuhin. Tapi ya, nyaman. Ada juga orang yang sejak kecil diajarin kalau makanan itu hadiah. Waktu kecil kita nangis, dikasih permen. Waktu sakit, dibikinin makanan favorit. Waktu ulang tahun, dirayain dengan makanan. Lama-lama, tanpa sadar, kita tumbuh dengan keyakinan bahwa makanan sama dengan kenyamanan. Makanya waktu dewasa, pas kita capek, kita balik lagi ke pola itu. Nyari kenyamanan lewat makanan. Lalu, gimana cara kita bisa mulai ngebedain kapan kita benar-benar lapar dan kapan kita cuma pengen makan karena emosi? Salah satu cara paling sederhana adalah dengan berhenti sejenak. Tanya ke diri sendiri, aku beneran lapar nggak ya? Kalau jawabannya iya, biasanya perut juga ngasih sinyal. Tapi kalau ternyata nggak ada rasa lapar fisik, coba tanya,
Aku lagi ngerasa apa ya? Lagi stres? Lagi bosan? Lagi sedih? Kadang cuma dengan menyadari itu aja udah cukup buat bikin kita lebih sadar dan gak langsung ambil makanan sebagai solusi. Terus, penting juga buat punya alternatif. Kalau kalian ngerasa pengen ngemil padahal sadar gak lapar, coba alihkan ke hal lain. Jalan bentar, tarik napas dalam-dalam, dengerin musik, atau curhat ke teman. Kadang cuma butuh jeda buat ngebantu otak kita mikir lebih jernih. Dan yang paling penting, jangan menyalahkan diri sendiri. Kita semua manusia, dan semua manusia butuh pelampiasan. Bedanya, pelampiasan itu bisa dipilih. Dan kalau kalian udah terlanjur makan karena emosi, jangan dihukum diri kalian. Jangan langsung ngomong, aduh, aku gagal, atau aku gak punya kontrol diri. Justru, momen kayak gitu bisa jadi cermin buat belajar. Coba tanya diri sendiri, apa yang aku butuhin waktu itu? Kenapa aku ngerasa harus makan buat nenangin diri? Kadang kita gak butuh makan, tapi butuh istirahat, butuh dimengerti, atau sekadar butuh ditemani. Emotional eating juga punya sisi terang loh. Maksudnya, dari sini kita bisa belajar banyak tentang diri sendiri. Kita jadi bisa lebih peka sama emosi kita. Karena setiap kali kita pengen makan padahal nggak lapar, itu sinyal bahwa ada sesuatu dalam diri kita yang lagi berusaha bicara. Dan kalau kita bisa belajar dengerin itu, kita jadi lebih terkoneksi sama diri kita sendiri. Mungkin dari sana, kita jadi lebih baik dalam mengelola stres, lebih tahu apa yang bikin kita down, dan bahkan lebih bijak dalam memilih apa yang masuk ke tubuh kita. Makan itu bukan musuh. Makanan itu penting, menyenangkan, dan bisa jadi bagian dari self-care. Tapi penting juga buat tahu kapan kita makan untuk tubuh dan kapan kita makan untuk emosi. Dan kalaupun itu untuk emosi, nggak apa-apa, asal kita sadar. Karena kadang justru dalam kesadaran itulah letak kekuatannya. Kita nggak harus selalu kuat, tapi kita bisa belajar buat lebih kenal dan sayang sama diri sendiri, pelan-pelan. Dan kalian tahu, belajar mengenali emotional eating ini bukan tentang jadi sempurna, tapi tentang jadi lebih sadar. Lebih sadar waktu kita pengen makanan karena sedih, dan lebih bijak dalam meresponsnya. Nggak harus langsung berhenti, tapi cukup tahu dulu dan kasih ruang buat diri sendiri. Karena perubahan itu bukan soal cepat-cepatan, tapi soal konsistensi. Kalau kalian pernah atau sedang mengalami emotional eating, kalian gak sendiri. Banyak orang di luar sana yang merasakan hal sama dan mereka juga lagi berjuang. Gak semua orang cerita, tapi itu bukan berarti mereka gak ada. Kita semua punya cara masing-masing buat bertahan. Dan kalau kalian mau mulai dari hari ini, itu udah luar biasa. Jadi, yuk mulai lebih kenal sama diri kita. Bukan buat jadi sempurna, tapi buat jadi lebih utuh. Lebih jujur dan lebih penuh kasih sayang ke diri sendiri. Karena makan itu bukan cuma soal perut, tapi juga soal hati. Dan hati yang penuh tekanan kadang butuh didengar, bukan cuma dikasih makanan.